Selama bertahun-tahun, satu hal hampir selalu dianggap pasti di Timur Tengah. Jika menyangkut Iran, Washington dan Tel Aviv berada di kubu yang sama. Namun kali ini, sebuah pernyataan Donald Trump justru membuat banyak orang mengangkat alis. Dalam wawancara terbaru, Trump menyebut Benjamin Netanyahu sebagai pria yang sangat sulit dan mengatakan bahwa pemimpin Israel itu seharusnya berterima kasih kepada Amerika Serikat. Alasannya sederhana tetapi sangat tajam. Menurut Trump, jika Iran berhasil memiliki senjata nuklir, keberadaan Israel sendiri akan berada dalam bahaya besar. Ia bahkan menegaskan bahwa kesepakatan dengan Iran justru membantu menjamin keamanan Israel, bukan melemahkannya. Pernyataan itu langsung memicu pertanyaan besar. Mengapa Trump yang selama ini dikenal dekat dengan Israel justru melontarkan kritik terbuka kepada Netanyahu? Apakah ini hanya bagian dari tekanan diplomatik agar kesepakatan AS-Iran berjalan mulus? Dalam beberapa bulan terakhir, Israel menghadapi tekanan yang datang dari semakin banyak arah sekaligus. Perhatian dunia tidak lagi hanya tertuju pada Gaza. Konflik kini menjalar ke Lebanon, tepi barat, hingga perairan internasional. Di Lebanon Selatan, serangan udara dan operasi militer terus berlangsung di wilayah seperti Nabatiyeh, Tyre, dan Bin Jbail. Bentrokan yang awalnya diperkirakan terbatas perlahan berubah menjadi front berkepanjangan yang terus menyedot perhatian militer Israel. Di Gaza, pemerintah Benjamin Netanyahu tetap melanjutkan operasi dengan tujuan memperluas kontrol keamanan. Namun langkah tersebut memicu kritik dari berbagai pihak yang menilai upaya gencatan senjata menjadi semakin sulit diwujudkan. Pada saat yang sama, ketegangan di tepi barat juga tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Operasi keamanan, bentrokan bersenjata, dan konflik terkait permukiman terus memperburuk situasi yang memang sudah rapuh sejak lama. Kontroversi lain muncul di laut. Pencegatan armada bantuan global Sumut Flotilla memicu gelombang kritik baru terhadap Israel. Bagi sebagian pengamat, insiden itu menjadi simbol bahwa konflik kini tidak lagi terbatas pada satu wilayah, melainkan mulai menciptakan gesekan diplomatik yang lebih luas. Dan ketika tekanan dari luar terus bertambah, masalah baru mulai muncul dari dalam negeri sendiri. Di berbagai kota Israel, gelombang ketidakpuasan terus tumbuh. Demonstrasi bermunculan dengan tuntutan yang berbeda-beda. Sebagian memprotes kebijakan wajib militer bagi komunitas ultra-ortodoks. Sebagian lainnya menuntut perubahan arah perang atau bahkan mendesak pemerintah mengambil langkah politik yang berbeda. Namun keresahan terbesar datang dari wilayah utara yang berbatasan dengan Lebanon. Selama berbulan-bulan, masyarakat hidup di bawah ancaman sirene, roket, dan drone. Banyak bisnis mengalami penurunan tajam. Aktivitas pendidikan terganggu, dan ribuan warga harus beradaptasi dengan situasi darurat yang berkepanjangan. Retakan juga mulai terlihat di kalangan elit politik. Sejumlah pejabat saling melontarkan kritik terkait penanganan keamanan dan diplomasi. Perdebatan yang dulu berlangsung di balik pintu tertutup kini semakin sering terlihat di ruang publik. Bagi Netanyahu, situasi ini menciptakan tekanan berlapis. Ia harus menjaga stabilitas koalisi, meredam kemarahan publik, mengelola berbagai front konflik, sekaligus memastikan hubungan dengan Amerika Serikat tetap terjaga. Tugas yang tidak mudah, terutama ketika sejumlah laporan menyebut Washington semakin berhati-hati terhadap risiko eskalasi yang lebih luas. Namun demonstrasi, kritik politik, dan tekanan diplomatik mungkin bukan tantangan terbesar yang sedang dihadapi Israel saat ini. Karena di balik semua itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Bagaimana jika konflik yang terus meluas mulai memberikan tekanan serius terhadap kemampuan militer Israel sendiri? Itulah pertanyaan yang kini semakin sering muncul di kalangan pengamat keamanan dan strategi pertahanan. Namun tekanan terbesar yang dihadapi Israel saat ini mungkin bukan datang dari luar, melainkan dari kondisi militernya sendiri. Setelah berbulan-bulan menghadapi konflik di berbagai front,
tanda-tanda kelelahan mulai semakin sulit diabaikan. Di perbatasan Lebanon, bentrokan dengan Hizbullah terus menguras sumber daya dan personel. Serangan roket, drone, serta pertempuran darat membuat front utara tetap berada dalam kondisi siaga tinggi. Bagi militer Israel menjaga Gaza tepi barat, Lebanon, dan berbagai ancaman regional secara bersamaan berarti membagi perhatian ke banyak arah sekaligus. Di tengah situasi tersebut muncul pula berbagai laporan mengenai insiden di fasilitas militer strategis Israel. Salah satunya menyangkut pangkalan udara Sdot Micha, yang dalam sejumlah klaim disebut menjadi sasaran serangan Iran. Meski hingga kini belum ada verifikasi independen yang memastikan informasi tersebut. Tak lama kemudian, laporan mengenai ledakan di kawasan pangkalan Tse'elim kembali memicu spekulasi tentang kerentanan sejumlah instalasi militer penting. Namun tantangan yang paling mengkhawatirkan justru berada pada faktor manusia. Sejumlah pejabat keamanan Israel memperingatkan bahwa kekurangan personel mulai menjadi masalah serius. Media lokal melaporkan puluhan ribu personel cadangan dan aktif tidak lagi tersedia untuk berbagai alasan, mulai dari cedera, kelelahan, hingga persoalan administratif dan sosial yang muncul selama perang berkepanjangan. Pada saat yang sama, laporan internal juga menunjukkan meningkatnya kasus gangguan kesehatan mental di kalangan personel militer. Berbulan-bulan hidup dalam tekanan operasi tempur, mobilisasi berulang, dan ketidakpastian konflik mulai meninggalkan dampak yang tidak kecil. Ketika korban terus bertambah, kebutuhan personel meningkat, dan perang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir, muncul pertanyaan yang semakin sering terdengar di Israel. Seberapa lama tekanan seperti ini dapat dipertahankan? Dan saat pertanyaan itu mulai muncul bukan hanya dari publik, tetapi juga dari kalangan militer sendiri, tekanan terhadap Israel pun perlahan bergerak ke panggung internasional yang lebih luas. Jika sebelumnya tekanan terhadap Israel banyak datang dari medan perang dan politik dalam negeri, kini sorotan mulai bergeser ke panggung internasional. Dalam beberapa bulan terakhir, semakin banyak negara, organisasi, dan tokoh dunia yang secara terbuka mempertanyakan arah kebijakan pemerintahan Benjamin Netanyahu. Salah satu perkembangan yang paling menarik perhatian adalah laporan mengenai memburuknya komunikasi antara Donald Trump dan Netanyahu. Sejumlah media Amerika melaporkan adanya ketegangan terkait langkah-langkah militer Israel yang dinilai berpotensi memperumit upaya diplomasi Washington di Timur Tengah. Bagi banyak pengamat, ini menjadi sinyal bahwa bahkan hubungan yang selama puluhan tahun dianggap sangat solid pun tidak selalu bebas dari perbedaan kepentingan. Di berbagai forum internasional, Israel juga menghadapi suasana yang semakin tidak bersahabat. Dalam sejumlah pertemuan multilateral, delegasi Israel beberapa kali mendapat protes terbuka dari peserta yang menyoroti operasi militer di Gaza, Lebanon, dan tepi barat. Perdebatan yang dulu lebih banyak terjadi di luar ruang sidang kini mulai masuk langsung ke forum-forum resmi dunia. Tekanan serupa datang dari negara-negara barat yang selama ini dikenal sebagai mitra dekat Israel. Sejumlah pemimpin dari Eropa dan negara-negara sekutu lainnya mengeluarkan pernyataan yang menyoroti meningkatnya kekerasan di tepi barat serta memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah Palestina. Fokus kritik internasional kini tidak lagi terbatas pada Gaza, tetapi juga meluas ke berbagai front lain. Bahkan negara-negara yang biasanya tidak berada di pusat perdebatan Timur Tengah mulai ikut bersuara. Kritik terhadap operasi militer Israel, penahanan aktivis, hingga persoalan bantuan kemanusiaan semakin sering muncul dari berbagai penjuru dunia. Ketika kritik datang dari banyak arah sekaligus, tantangan yang dihadapi Israel tidak lagi hanya soal perang atau diplomasi. Pertanyaan yang mulai muncul adalah apakah pemerintah Netanyahu masih mampu mempertahankan dukungan internasional yang selama ini menjadi salah satu aset strategis terpentingnya. Jika tekanan militer dapat diukur lewat jumlah korban dan kerusakan, maka tekanan yang satu ini jauh lebih sulit dihitung. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel menghadapi perubahan besar di medan yang tidak terlihat, opini publik dunia.
Dulu banyak pemerintah barat mampu mempertahankan dukungan politik terhadap Israel tanpa menghadapi tekanan besar dari masyarakatnya. Kini situasinya berbeda. Perang yang berlangsung berbulan-bulan membuat perhatian publik internasional terus tertuju ke kawasan tersebut. Semakin lama konflik berlangsung, semakin besar pula sorotan terhadap setiap keputusan yang diambil pemerintah Israel. Perubahan itu terlihat dari kampus-kampus, jalanan kota besar, organisasi kemanusiaan, hingga parlemen di berbagai negara. Perdebatan yang sebelumnya hanya muncul di lingkaran tertentu kini menjadi isu global yang dibahas hampir setiap hari. Bahkan di negara-negara yang selama ini dikenal dekat dengan Israel, suara-suara kritis semakin sulit diabaikan. Bagi Tel Aviv, tantangan ini tidak bisa diselesaikan dengan sistem pertahanan udara atau operasi militer. Masalahnya berada pada persepsi. Ketika sebuah negara mulai kehilangan kemampuan untuk meyakinkan publik internasional, setiap langkah diplomatik menjadi lebih berat, setiap kebijakan lebih mudah dipertanyakan, dan setiap konflik baru berpotensi memicu gelombang kritik yang lebih besar. Itulah sebabnya sebagian analis menilai bahwa pertempuran yang sedang dihadapi Israel bukan hanya berlangsung di Gaza, Lebanon, atau tepi barat. Ada front lain yang sama pentingnya, perebutan kepercayaan dunia. Dan berbeda dengan medan perang biasa, kehilangan wilayah bisa direbut kembali. Tetapi kehilangan kepercayaan seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dipulihkan.